Bagi saya, beliau adalah seorang guru yang inspiratif. Tangan dan pikirannya selalu gelisah melihat akan perlunya kreativitas. Beliau telah berhasil memperbaiki hal-hal yang dipercaya orang tidak bisa diperbaiki. Di setiap jam pelajarannya, beliau selalu mengajak setiap muridnya untuk lebih berpikir kreatif, dengan terus melatih untuk selalu melihat sesuatu dari luar, thinking out of box, mengubahnya di dalam, lalu membawa kembali keluar ke masyarakat luas. Lewat pembelajaran sejarah yang beliau berikan, seluruh muridnya telah dituntun untuk melihat sejarah, untuk melihat jauh lebih dalam lagi bagaimana pengalaman manusia bisa memberikan alternatif dalam memilih begitu banyak cara hidup. Karena bagi beliau, pada dasarnya problem-problem kehidupan manusia hampir sama. Yang berbeda adalah detail dan intensitasnya. Cara mengatasi dan memberikan tanggapan terhadap masalah juga tidak terlalu berbeda. No wonder people, know yourself. Begitulah pesan yang selalu beliau tekankan kepada setiap muridnya dan juga kepada saya pribadi. Suatu pesan yang telah banyak membantu sikap dan kepribadian saya menjadi lebih matang dan lebih baik. Beliau adalah guru terbaik yang pernah saya temui. Dan berkat beliau juga, sekolah tercinta kita ini banyak melahirkan pemimpin-pemimpin pembaharu yang berani. Bagi seluruh murid para calon pemimpin pembaharu, ada satu hal lagi yang selalu beliau tekankan kepada saya untuk memandang dunia. Ambil sisi positif dan jangan ulangi kesalahan di masa lalu. Selamat jalan Pak Kapten. Selamat pagi dan salam sejahtera, anak-anakku tercinta. Hari ini adalah hari yang besar. Hari kalian pertama masuk sekolah. Saya ucapkan selamat datang di sekolah kita tercinta ini. Baik itu kepada para senior, kelas 2, kelas 3. Dan untuk para anak-anakku tercinta yang duduk di kelas pertama, saya ucapkan selamat datang di SMA 1 Boyolali. Selamat berjuang untuk kalian. Pak. Ampun, Pak. Pakai topi mau bolos ya? Iya, Pak. Masuk Pak. barisan. Masuk barisan. Pak? Ada apa ini? Ada apa ini? Hah? Sudah di barisan hukuman masih seperti ini? Mau tak tambah hukumannya? Jangan, Pak. Kami cuma bercanda kok, Pak. Iya, Pak. Nanti tak suruh keliling lapangan 10 kali baru tahu rasa. Jangan, Pak. Saya berharap kalian dapat melakukan kegiatan belajar di sekolah kita tercinta ini. Belajar untuk berdisiplin, belajar untuk saling menghormati antara kalian semua. Kamu kalau besok masih nggak pakai kaos, pakai celana pendek saja. Ngerti? Topimu mana? Apa ini? Apa ini? Akhir kata,
Saya ucapkan selamat belajar. Selamat datang anak-anakku tercinta di SMA 1 Boyolali. Listen to me carefully, okay? And then you must repeat after me. Number 1, go, when, gone. Go, when, gone. Saya minta laporan dari penelitian Protesta ini harus dibuat selengkap mungkin. Semua besok pagi harus sudah dikumpulkan di meja saya, tanpa kecuali. Paham? Semua kalian ikuti saya. Mau apa sih? Udahlah bro, kita ikut aja. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-temanku semua. Pagi temanku. Kamu teman yang pertama kali menyambut sapaan saya sebagai seorang teman. Siapa namamu? Toro pak. Toro. Iya. Bapak bangga sekali dengan keberanian kamu. Makasih teman. Aduh. Saya boleh memanggil bapak apa ya? Kalian semua boleh panggil saya dengan sebutan Pak. Karena memang itulah tata krama yang ada di bangsa kita ini untuk memanggil orang yang jauh-jauh lebih tua daripada kita. Tapi di dalam belajar, kita adalah teman satu perjuangan. Sama-sama berjuang di dalam belajar. Tapi bapak kan guru, kok juga ikut belajar? Loh, di dalam mengajar, saya juga belajar. Di sini saya semata-mata hanya mengantarkan kalian untuk mendapatkan ilmu pelajaran. Tetapi sementara saya mengantarkan kalian mendapatkan pelajaran, saya juga yang mendapatkan ilmu. Adil kan? Setuju pak. Aduh, maksud saya adil. Sekali lagi terima kasih. Nah, teman-temanku satu perjuangan. Di dalam satu pertempuran apapun itu jenisnya, di dalam satu perjuangan menuju satu tujuan, setiap kelompok tentunya memerlukan apa yang namanya leader atau pemimpin atau motor yang akan menggerakkan kelompok tersebut, yang orang-orang biasa sebut dengan kata lain kapten.
Di sebuah peperangan ada yang namanya kapten. Di pesawat tempur ada kapten. Ya. Bahkan di sebuah pertandingan sepak bola pun ada yang namanya kapten, yaitu kapten kesebelasan sepak bola. Nah, di lingkungan saya, di mana tempat saya mengajar seperti ini, kemudian di rumah di mana saya bersosialisasi dengan masyarakat umum, orang-orang biasa panggil saya atau sebut saya dengan sebutan Pak Fajar. Jadi Anda semua ini boleh panggil saya dengan sebutan Pak Fajar. Itu kalau mau. Tapi kalau punya keberanian lebih, boleh panggil saya dengan sebutan Kapten. Siap, Kapten. Rawe-rawe rantas, malang-malang butuh. Ada yang tahu apa artinya? Ayolah, kalian tidak akan mendapatkan artinya di dalam buku pelajaran sekolah kalian. Tidak ada. Ayo, atau ada yang pernah mendengar slogan ini sebelumnya? Ada? Ayo, slogan ini sudah cukup terkenal, sudah cukup populer. Mas Anda yang tahu? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, Pak. Tet, salah. Sudah. Tapi terima kasih, kamu sudah menjawab. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, itu juga slogan yang memang sudah populer. Tetapi belum sekarang kita bahas ya. Nanti itu kita bahas. Lalu ada lagi yang mau menjawab? Silakan. Pak, sebetulnya itu semboyan yang paling disenangi oleh kakek saya. Wah, hebat. Siapa namamu, siapa? Terima, Pak. Trimo, jangan lihat ke bawah terus, di lantai itu enggak ada kakekmu ini. Lihat saya. Trimo, apa kakekmu juga mengajarkan arti dari semboyan tersebut? Apa-apa sing ngalang-alangi engdon kudu dibabat entek. Tapi betul. Kakekmu itu betul ya. Jadi titip salam saya buat kakekmu. Oke? Pak, jadi yang menjulur-julur harus Bapak sampai habis, dan yang menghalang-halangi harus dipatahkan. Ya, itu arti secara harfiahnya saja. Tetapi makna yang lebih mendalam adalah bahwa segala sesuatu yang akan merintangi kita dalam maksud dan tujuan ini harus diberantas. Semua rintangan kita berantas, hambatan kita terabas, ya. Semua kita singkirkan demi satu tujuan, yaitu tujuan akhir. Sekarang kalian tatap gambar-gambar yang ada di dinding-dinding ruangan ini. Perhatikan. Besok dan untuk selanjutnya kalian akan melintasi ruangan ini. Dan apakah kalian akan memperdulikan mereka? Bahwa sesungguhnya tiap-tiap dari mereka sudah menorehkan satu sejarah besar di muka bumi. Dengan keberaniannya mereka telah mengadakan perubahan-perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik. Sekarang kalian tatap dalam-dalam sorot matanya. Ayo, di sana ada sorot mata keberanian, ketegaran, ketegasan yang tidak akan pernah padam dan tidak akan pernah padam. Biarkan jiwa kalian merasakan pancaran semangat yang terpancar dari gambar-gambar tersebut. Sekarang Bapak minta pejamkan mata kalian. Ayo, pejamkan semua. Dan biarkan kalian merasakan getaran semangat yang terpancar dari gambar-gambar yang ada di dinding tersebut. Rawe-rawe rantas, malang-malang butuh. Kalian dengar? Rawe-rawe rantas, malang-malang butuh. Biarkan getaran semangat yang terpancar dari jiwa mereka masih terasa
di jiwa-jiwa kita masih begitu terngiang-ngiang di sanubari kita. Dan getaran semangat yang sama percis itu sekarang sudah muncul di dalam diri-diri kalian untuk terus berani menghadapi kehidupan ini. Tetap tegar dalam menghadapi semua rintangan yang ada. Maju terus, pantang mundur untuk meraih satu cita-cita. Rawe-rawe rantas, malang-malang butuh. Rawe-rawe rantas, malang-malang butuh. Rawe-rawe rantas, malang-malang butuh. Cara ngajar yang aneh. Tapi unik juga lo caranya. Mungkin juga buat model beasiswa kayak kamu. Apa hubungannya? Ya Allah, bro. Memangnya kalian nggak mendapatkan sesuatu apa dari pelajaran yang tadi? Aku tahu. Ya nggak bisa lah. Orang punya otak cuma setengah. Yang kayak kowe lah. Ngece kowe. Petra Sabrina, hah? Nantang kowe tadi nih ya. Weh. Kowe mau manggil mamamu, papamu. Aku nggak takut. Ya nggak, ah. Telek minti kowe ngojin papaku. Telek minti. Mama, papa, aku takut ini loh bapak ceng kowe. Weh, kowe iku ngetek sana sama bapakmu. Nggak usah dari sini, Rak. Wes, saya ini bertajar kowe. Woi. Hei, jadi Pak ini. Ada apa ya? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Enggak apa-apa, cuma bercanda aja. Enggak apa, cuma guyon kok, Pak. Tukaran ini, tukaran. Guyon, Pak. Iya, Pak, cuma guyon. Nih, Pak, saya ambil ini tasnya Joko nih. Joko. Iya. Tuh, Pak, saya ini. Ya kan Joko, ya enggak cuma guyon. Nyengir. Iya. Guyon, Pak. Guyon. Awas. Kalau sampai kalian tukaran, Bapak hukum. Nah, tenang aja, Pak. Ya, tenang, Pak, santai. Toro, ada apa? Ya, siapa Kapten? Nggak apa-apa kok ya. Oh, yakin aman toh? Aman sentosa, Pak. Bapak duluan ya. Awas, tak anterin lapangan gue. Tidak takut. Rawe-rawe rantas, malang-malang putuk. Tak berantas gue ampe buntung. Ingat, tak tunggu gue. Nyalimu gede juga. Pak, maaf, bajunya jadi robek, Pak. Maaf ya, Pak. Tapi tidak apa kan, Pak? Tidak apa-apa. Yakin nggak apa-apa, Pak? Sudah, berhenti mengkhawatirkan saya. Justru saya yang khawatir kepada kalian semua. Ada apa sebetulnya? Ada apa? Sebagai seorang kapten, saya sangat kecewa dengan perselisihan. Tapi, Pak... Sudah, saya sangat kecewa. Ingat, kalian itu sedang sama-sama belajar, berjuang dalam belajar untuk meraih cita-cita kalian, agar kalian bisa lulus dengan pendidikan yang baik dan dapat melanjutkan ke perguruan tinggi untuk meraih cita-cita kalian.
Tapi kalau belum apa-apa sudah bertengkar, berkelahi, rusuh dalam tingkah laku dan perbuatan, maka perjuangan kalian ini akan menjadi kotor, tidak suci lah, tidak berarti apa-apa. Apalagi kalau kepala sekolah sampai tahu peristiwa ini, maka kalian semua akan diskor. Apalagi kalian masih menggunakan atribut sekolah. Maafkan kami, Pak. Tapi tolong jangan adukan kami. Beasiswa saya bisa dicabut. Baik. Saya tidak akan mengadukan peristiwa ini ke kepala sekolah. Tapi kalian semua harus berdamai. Tidak ada ribut-ribut lagi. Baik di depan saya ataupun di belakang saya. Paham? Sudah, salaman. Ayo tunggu apa lagi? Waalaikumsalam. Baru pulang, Pak. Ya. Nih. Loh, umbahannya disetrika di rumah semua tuh, Bu? Iya, Pak. Biar bisa disambi. Biar kerjaan rumah juga nggak terbengkalai. Sekaligus tugas cuci setikaannya juga semuanya rampung. Enak toh, Pak? Oh, apa ndak malah jadi boros listriknya tuh, Bu? Kalau dibawa pulang, harganya dinaikkan, Pak. Kan sudah menghemat biaya yang punya cucian. Oh, begitu toh. Untungnya, Pak, Bu Renggo itu orangnya baik. Ibu tadi dikasih tambahan uang 100.000 buat bayar listrik sama beli sabun cuci. Sabun cuci? Iya, Pak. Kan cuciannya dibawa pulang. Lumayan toh, Pak. Uang tambahannya bisa buat bayar listrik. Sekaligus kita bisa nunut listriknya, Pak. Bu. Iya, Pak. Ada obat merah, Bu. Masya Allah, kenapa ini toh, Pak? Aduh, Nyebelin ya guru sejarah kita tuh. Panggil aku kapten opo kuwi? Juh. Sebagai kapten, saya kecewa. Kapten opo? Kapten rumah sakit jiwa. Iya, yo. Kamu tuh. Jok, harus kita kasih perhitungan tuh guru sejarah. Gara-gara dia, kita jadi babak belur kayak gini. Apa meneh aku? Aku jera trimo jenenge Toro Rodoni. Awas wae bakal tak jaga mereka bertiga sisuk. Oh, jadi sekarang tuh Bapak punya kerjaan tambahan sebagai guru juru damai gitu, Pak? Ya, namanya dana berantem tuh, Bu. Masa tak biarkan ya tak lerai toh. Ya, tapi bukannya Bapak yang jadi sasaran seperti ini toh, Pak? Ini lukanya. Masya Allah, Pak. Bajumu ini loh robek. Itu tadi kena ranting pohon, Bu. Ya, namanya bajunya sudah lapuk. Tolong dijahitkan ya, Bu. Baju sudah koyak seperti ini. Mana bisa dijahit toh, Pak? Bisa no, Bu. Apa sih ora iso? Tapi kan yo Ibu tuh susah nyambungnya, Pak. Alah. Tinggal dicarikan benang yang sama warnanya ya.
Yang penting nyambung gitu loh, Bu. Iya, tapi bajunya kan nggak bisa Bapak pakai buat ngajar lagi. Yang mau ngajar itu Bapak, Bu, bukan bajunya. Puntung rokok siapa ini kemambang di lubang WC? Papa tidak pernah mengajarkan kamu untuk menjadi perokok, Le. Lihat ini. Lihat. Berapa banyak racun yang terdapat di dalam rokok ini? Berapa? Banyak, Pak. Coba kamu bayangkan efeknya, Le. Selain bisa merugikan kesehatan kamu, akan berapa banyak uang kamu buang sia-sia hanya untuk memuaskan keinginan kamu yang tidak penting itu? Hah? Belum lagi kalau dia menggerogoti kesehatan kamu karena setiap hari kamu merokok. Berapa banyak uang kamu buang sia-sia untuk biaya pengobatan kamu itu? Berapa? Hah? Jawab! Astagfirullahaladzim. Jawab aja, kamu tidak bisa sudah berani-berani merokok. Ada apa toh, Pak? Suara Bapak itu kedengaran sampai luar. Kamu itu dari mana saja toh, Bu? Tadi kan Ibu sudah pamit, Pak. Pulang mengantar cucian kan langsung berangkat ke pengajian. Jadi itu yang kamu dapatkan di hari pertama masuk sekolah? Jangan langsung marah dulu begitu dong, Pak. Selidiki dulu duduk persoalannya. Memang apa persoalan besarnya? Mudah terpancing emosi, belagak sok jagoan kamu, mau menang sendiri. Ini kan akar permasalahannya. Papa kan belum dengar cerita lengkapnya. Cerita lengkap versi siapa, Ma? Versinya Joko, maksud Mama? Ya paling enggak kan kita sudah punya satu versi. Versi yang lain bisa kita selidiki kemudian, kan? Le, sejak kapan kamu jadi perokok, Le? Tapi Bu, Surya bukan perokok. Bukan perokok. Ini apa? Hah? Apa? Pak! Tadi Surya diberi sama teman, Pak. Dikasih? Iya, untuk coba-coba aja kok. Coba-coba kamu bilang? Hah? Coba-coba? Lalu apa yang kamu dapatkan dari hasil coba-coba kamu itu? Apa? Hah? Bisa pinter kamu? Bisa terbang? Bisa dapat beasiswa? Apa? Pak, sabar. Mbok ya kalau cari teman itu jangan yang cuma bisa berikan kamu rokok, Le. Tapi cari teman itu yang bisa beri kamu ilmu. Ilmu, Le. Ilmu. Pinter. Itu terus yang Bapak tuntut dari Surya, Pak. Tapi buat apa, Pak? Buat apa kalau toh Surya putus sekolah, Pak? Surya capek, Pak. Setiap kali Bapak nyuruh Surya untuk selalu belajar, Pak. Setiap kali Bapak nyuruh Surya untuk menuntut ilmu. Tapi Surya bingung, Pak. Surya harus kemana, Pak? Bagaimana mungkin Surya bisa menjadi seperti yang Bapak harapkan? Kalau Surya aja nggak bisa sekolah, Pak. Surya. Iya, Pak. Tolong tinggalkan saya berdua dengan Surya. Tapi, Pak. Tolong, Bu. Pokoknya guru sejarah itu harus kita adukan ke kepala sekolah, Pak. Diadukan bagaimana? Mama jangan bertindak gegabah semacam itu. Kita ikuti dulu lah perkembangannya nanti gimana. Perkembangan sampai anak kita menjadi sesat gara-gara dididik oleh guru yang sesat. Sesat? Mama ngomong apa toh? Apanya yang sesat? Siapa yang sesat, Mah? Pak, menggiring anak keluar kelas untuk belajar dari sebuah poster. Apa itu bukan sesat? Bapak minta maaf. Bapak minta maaf. Tidak seharusnya Bapak bicara kasar seperti ini sama kamu. Bapak ngerti kenapa kamu jadi bingung dan kehilangan arah. Kamu bingung mau apa dan kemana. Tapi itu bukan salah kamu. Bapak yang salah.
Jadi tidak adil kalau kamu harus terus menghukum diri kamu dengan mencoba hal-hal yang negatif itu. Karena kamu tidak salah apa-apa, Le. Semua ini salah Bapak. Bapak tidak mampu sekolahkan kamu. Seharusnya Surya mendapatkan beasiswa, Pak. Beasiswa itu kan cuma alternatif, Le. Yang terpenting itu Bapak tidak mampu menyekolahkan kamu. Tapi Bapak janji tahun depan kamu harus sekolah. Tapi Pak, sudah, kamu tidak usah mikirkan apa-apa. Semua ini tanggung jawab Bapak, ya. Bila perlu, sepulang ajar Bapak ngojek. Kenapa enggak dari dulu Bapak ngojek? Ngojek, guru kok ngojek. Betul, Jeng. Buat apa? Mahal-mahal kita nyumbang besar ke sekolahan kan? Kalau kita cuma diam saja. Saya juga jadi mangkal kok Mbak Yu. Dapat laporan dari Kamto. Mah, sakit nih, Mah. Gimana sih? Pokoknya masalah ini harus kita selesaikan. Bila perlu sampai tuntas. Iya kan, Jeng? Setuju Mbak Yu. Kalau perlu, besok kita langsung menghadap kepala sekolah. Ya Mbak Yu, yuk. Lah iya harus besok toh, Jeng. Mau kapan lagi kalau bukan besok? Keburu basi. Pak, mulai besok biar Surya aja yang ngojek ya Pak ya. Nanti Bapak biar Surya antar jemput pengajarnya. Boleh ya Pak ya? Boleh kan Pak? Boleh ya Pak ya? Boleh ya Pak? Tonton ki, anak wong sugih gaya banget deh. Hai Jen. Ya, mogok, Pak. Mogok lah, gile. Apanya, Sur? Nggak tahu nih, Pak. Busi apa busi? Iya, busi, Pak. Ini. Ada masalah apa, Pak Kapten? Tidak ada apa-apa. Motornya mogok, tapi biasa. Udah kamu sekolah sana, nanti terlambat tuh. Selamat pagi, Bu. Pagi? Kamu siapa? Saya Sodik, Bu. Penjaga sekolah ini sudah bertahun-tahun. Bisa kamu tolong antarkan kami ke ruangan kepala sekolah? Oh, mari, bisa, silakan. Pak Kapten, biar saya bantu. Loh. Apanya yang rusak? Coba, saya tahu nih. Pak, kabulatornya banjir sama gusinya basah. Ini loh Pak, tuh. Oh iya. Lele, kan ada amplas loh. Oh, ini amplasnya. Untuk darurat, Pak. Iya. Joko, kamu sama Kamto langsung masuk ke kelas saja. Biar Mama sama Tante Sukma yang beresin masalah ini ya. Iya, Mak.
Pak, udah ayo ikut saya aja. Kasihan lo Surya bolak-balik, Pak. Ya. Ya Surya. Surya. Yuk, Pak. Udah, Pak. Nah, yuk. Yuk, sama-sama. Kamu hati-hati, Sur. Ya, ya. Ya, Pak. Baik Ibu Rani dan Ibu Sukma, saya sangat berterima kasih sekali atas laporan Anda. Karena peran serta orang tua seperti inilah yang kami butuhkan. Sama-sama Bu Fatma. Untuk sementara, saya rasa sekian dulu. Selanjutnya biar pihak sekolah yang menanganinya. Mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan tuntas, ya Bu? Saya berjanji akan menyelesaikannya dengan tuntas. Kami permisi dulu. Bangga. Miss Ibu, Iya. Ibu memanggil saya? Iya Pak Roman. Silakan duduk. Ada yang mau saya bicarakan. Baik, Bu. Aduh. Susah amat. Ayo nak, kita sudah sangat terlambat ini. Oke Pak, siap. Toro. Iya Pak. Kamu langsung ke ruangan saya. Tunggu saya di sana bersama teman-temanmu yang lain. Iya Pak. Maaf Pak Roman. Kalau karena keterlambatannya, Toro tidak bersalah. Barusan anak bayi itu membantu saya memperbaiki sepeda motor saya yang mogok, Pak. Saya mengerti, Pak. Tapi bukan itu masalahnya. Ada masalah yang jauh lebih serius lagi. Dan itu menyangkut Bapak. Menyangkut saya? Maafkan saya, Pak. Bu Fatma menunggu Bapak sekarang juga di ruangannya. Oh, ya kalau itu biar saya langsung saja ke ruangannya. Kan lebih cepat, lebih baik. Bukan begitu, Bung? Aku takut beasiswaku dicabut. Tenang, tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Santai, aku janji. Tapi aku harus bilang apa nanti? Bilang aja jatuh dari motor. Tapi sepertinya mereka sudah dapat uang sesungguhnya. Ya, jadi kita nggak usah ngomong, biarkan saja. Tapi terima. Saya memang belum mengenal Pak Fajar dengan baik. Selama saya menjabat di sekolah ini, selama 1 tahun, saya rasa ini pertama kali kita bertatapan langsung ya Pak? Betul, Bu. Selama ini saya banyak mendengar tentang keeksentrikan cara Bapak mengajar. Oh, itu hanya upaya saya untuk menggali lebih dalam potensi para murid, Bu. Itu bagus. Ya. Selama itu bertujuan baik dan tidak menyimpang dari kurikulum. Selama ini saya selalu berupaya menghargai konsep kurikulum, Bu. Dasar pengkhianat. Tenang bro. Kowe ngopo? Kowe diben nasibmu kowe. Aku ora wedi karo nasibku. Walaupun aku dikeluarin dari sekolah, aku nggak takut. Tapi kalau teman-temanku ini kena masalah, kowe karo kowe gak bakalan tenang di jalanan, di perkotaan, walaupun di perkampungan. Ingat kowe. Cukup bro. Kalaupun ada pengembangan di sana-sini ya tujuannya malah untuk lebih mempertajam dan memperkuat konsep kurikulum itu. Itu bagus Pak Fajar. Tetapi dengan menggiring para siswa untuk mendengarkan getaran-getaran semangat dari dinding-dinding sekolah, saya rasa itu bukan tindakannya bijaksana, Pak. Yang itu, Bu. Kalau itu memang salah satu trik saya sudah lama, Bu. Jadi cara saya bagaimana untuk lebih mengakrabkan para murid itu terhadap sejarah, begitu. Karena saya berpikir bahwa itulah alasannya kenapa gambar-gambar itu terpajang di lobi sekolah.
Ya, untuk lebih mengakrabkan mereka kepada para pejuang terdahulu, terutama mengenai spirit dan semangatnya. Begitu, Bu. Itu baik, selama tidak menimbulkan kontroversi dan perkelahian di antara siswa. Maafkan saya, Bu, saya tidak bermaksud sejauh itu. Dan satu, Pak Fajar, dengan rencana Bapak untuk menyembunyikan perkelahian di antara siswa, saya rasa itu bukan tindakan yang bijaksana. Saya minta maaf. Saya permisi. Silakan. Terima kasih. Toro. Menurut data sekolah, kamu pindahan dari sebuah SMA negeri sebagai siswa murid kelas 1. Apakah saya benar? Benar, Pak. Kenapa kamu memilih untuk bersekolah di sini? Ya, karena dulu saya nggak naik kelas, Pak. Oh, begitu ya? Begitulah, Pak. Jadi kamu memilih untuk mengulang kelas 1 dengan cara pindah sekolah. Dan itu sebabnya mengapa kamu sekarang berada di sekolah ini. Ya begitulah saya, Pak. Kan ada datanya. Emang ada yang salah ya? Bu, lalu bagaimana dengan nasib anak-anak itu tadi, Bu? Mereka kami skors. Maaf, itu sudah kebijakan sekolah. Loh, kenapa kebijakan itu tidak diberikan kepada saya saja, Bu? Pak Fajar, tolonglah bersikap adil. Bukankah justru tidak adil, Bu, kalau mereka harus ketinggalan pelajaran sekolah karena diskor? Pak Fajar, tolonglah. Sebagai sesepuh di sekolah ini sudah sepatutnya Anda menerima keadaan ini. Saya minta maaf. Baik, Bu. Saya permisi. Silakan. Terima kasih, Bu, sudah memberikan kesempatan saya mengajar di sini. Sama-sama, Pak Fajar.
Permisi. Apa ada yang tahu kelas 22? Apa ada yang tahu? Di sini, Pak. Tenan nih. Ya tenan toh, Pak. Ocre. Berarti saya tidak salah masuk kelas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rindoko. Kalian semua cukup memanggil saya Rin. Tapi bukan Rin loh. Tapi panggil aja Pak Rindoko. Hei, siapa kamu, ha? Buat apa kamu datang ke kelas ini, ha? Ayo, sekarang kamu keluar. Saya mau mengajar drama di kelas ini, Pak. Kok kamu itu dablek? Hah? Kenapa kamu tidak mau keluar dari kelas ini? Hah? Kenapa? Karena saya disuruh menjadi guru pengajar drama di kelas ini, Pak. Jadi, saya harus tetap di kelas ini. Begitu, Pak. Loh, kok sepi? Nggak ada yang mau beri tepuk tangan buat saya? Nggak ada yang mau? Terima kasih. Tenang ya. Nah, saya kasih tahu. Itu adalah salah satu teknik pemunculan dalam pementasan drama. Teknik pemunculan pementasan drama itu sangat penting. Nah, dengerin ya. Sangat buat menarik perhatian penonton. Udah ngerti? Nah, seperti yang Bapak tadi bilang, Bapak ini mengajar guru drama di kelas ini sebagai guru pengganti. Ya? Pak Fajar. Saya Rindoko, Pak. Guru bantu sementara untuk kelas drama. Oh, kami orang tadi masuk kelas dengan teknik muncul itu. Oh, tadi Bapak melihat? Ya, saya senang dengan cara kamu menarik perhatian para murid itu tadi. Nah, saya sudah tahu, Pak. Memangnya Bapak tidak mengenali saya? Coba. Saya itu dulu pernah jadi murid Bapak. Cuma 1 semester, Pak. Soalnya saya harus pindah ke Jakarta ikut orang tua. Wow, Rindoko no problemo tuh gue. No problemo, bener sekali. Ya, Bapak masih ingat sama saya? Ya. Loh, kamu enggak makan dulu? Sudah tadi, Pak. Surya pergi dulu ya, Pak ya. Oh, ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Le. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah pulang, Pak? Ya. Uang tunjangan bulanan, Bu. Alhamdulillah, Bu. Sudah cepat disimpan di celengan ayam. Nanti terpakai. Yang dari SMP 1 nggak ada, Pak. Ya belum toh, Bu.
pinjam sapu lidinya. Oh, nggih monggo, Pak. Salam Pak Kapten. Wah, Toro, kamu sudah kembali. Siap Pak. Disinilah saya berdiri sekarang Pak. Loh, Pak Kapten mau mengajak kami kerja bakti bersama. Sabar teman, ya. Siap Pak. Duh, kamu tuh, Joko, kamu juga sudah kembali? Iya Pak. Iya Pak. Wah, syukur kalau begitu. Terus terang saja, Bapak tidak nyaman memimpin pasukan yang tidak lengkap. Berarti sekarang bangku kita di kelas ini tidak ada yang kosong. Bapak juga sudah kembali menjadi kapten. Maksudmu, Rahma? Selama ini Bapak tidak lagi menghadirkan sosok kapten di kelas. Tapi saya senang Pak, sang kapten sudah hadir kembali. Ya mungkin kemarin itu kapal kita sedang oleng karena pasukannya tidak lengkap. Ya, sekaligus menanggapi apa yang dijawab Kamto ketika di lobi tempo hari itu mengenai bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini ibarat kapal kita. Dan ini adalah kalian. Jika satu saja di antara kalian tidak ada, maka kapal ini akan menjadi tidak utuh dan oleng. Lalu jika 2 atau 3 atau lebih, maka kapal ini bukan hanya oleng, tetapi bisa ambruk. Sama seperti politik sapu lidi ini. Sapu lidi ini terdiri dari lidi-lidi kecil yang disatukan oleh satu ikatan sehingga dia menjadi kuat dan bisa kita gunakan untuk menyapu. Ya, dari kotoran yang besar sampai kotoran sekecil apapun. Kenapa? Hah? Tahu rahasianya? Bapak beritahu. Kesini, merapat. Joko, coba kamu ambil satu saja. Satu saja. Iya, ayo. Yang lain, merapat. Ambil satu-satu. Ambil, bagus. Ya, bagus. Satu-satu. Semua. Ah, ya, bagus. Lagi. Semua. Ambil. Ayo. Yang lain, bagus. Terus. Ambil. Ayo. Semua. Iya. Lihat apa yang terjadi. Inilah yang disebut kesatuan. Jika bersatu akan kuat. Tetapi ketika sudah berdiri sendiri-sendiri, maka akan hancur dan ambrol seperti ini. Ya. Sekarang kalian perhatikan lidi yang ada di tangan kalian. Yang belum ngambil silahkan ambil. Setelah mengamati lidi yang ada di tangan kalian, kemudian amati lidi yang ada di tangan teman kalian. Perhatikan. Walaupun sama-sama lidi, tapi dia berbeda. Besar kecilnya, panjang pendeknya, gelap terangnya tidaklah sama. Dia hanya sebuah sapu lidi atau lidi yang rentan, mudah patah. Patahkan. Tetapi jika disatukan, sini, ambil. Cepat.
Nah, maka lidi ini akan menjadi kuat dan sulit untuk dipatahkan. Dan bisa untuk menyapu, Pak? Ya. Kenapa? Kenapa? Hah? Anak-anak, kelas drama ini mau mengadakan pementasan. Nah, pada pementasan nanti itu ada penggabungan dari kelas 1 dan kelas 2. No problemo, no problemo. Oke? Nah, mulai latihannya itu minggu depan. Tiap hari Sabtu di aula sekolah. Tapi Bapak tidak sendiri. Nanti Bapak akan ditemani sama Pak Fajar. Pak Fajar? Iya. Oh, Pak Kapten. Hah? Iya. Ayo, kalian berminat? Berminat? Folklor ialah kebudayaan manusia kolektif yang diwariskan secara turun-temurun, baik dalam bentuk tulisan maupun gerak isyarat. Sudah. Cukup. Baik, Pak. Kalian boleh lanjutkan membacanya itu di rumah masing-masing. Ada berpuluh-puluh, beratus-ratus, bahkan beribu-ribu folklor yang ada di Indonesia. Bapak minta kepada kalian untuk mencarikan satu saja contoh folklor. Kemudian kalian salin lagi dengan lengkap. Ya? Lalu di bawahnya kalian berikan alasan kenapa kisah itu disebut oleh kalian sebagai folklor. Ya. Dan Bapak minta tidak ada yang sama. Kisahnya harus berbeda satu dengan yang lain. Tidak boleh ada yang sama. Tapi dari mana kami dapat folklornya, Pak? Bahkan di buku aja nggak ada contohnya. Nyi Roro Kidul. Ini mitos, tugas kita folklor. Sebenarnya kita itu mau belajar sejarah apa jadi peneliti folklor sih? Tapi toh, bukannya mitos bagian dari folklor? Ya, anak-anak semuanya, pada pementasan nanti kita tidak menggunakan naskah yang ada, tapi kita bikin naskah sendiri. Nah, karena itu Bapak menugasi kalian semua yang ada di sini untuk mengumpulkan satu orang satu tokoh. Ya, mulai dari zaman kerajaan, penjajahan, sampai kemerdekaan. Coba ulangi lagi. Bagus, tapi no problemo, oke? Berapa nih Pak Hakim? 100.000, murah kok. 100.000.
Nanti aja, Pak. Ya. Salah satu pokok aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Agraria tahun 1870 adalah Saya, Pak. Ya. Gubernur Jenderal boleh menyewakan tanah sesuai UU yang berlaku. Ya, betul. Capek kalau gini terus. Tugas terus. Ya bro? Iyo, tugas fisika, biologi, PR matematika, bahasa Inggris, pecah lah dasku. Bener gak bro? Iya tuh, udah bener. Montesquieu adalah seorang tokoh penentang absolutisme. Memisahkan sistem kekuasaan pemerintahan yang disebut Du kontrak sosial, Pak. Salah. Trias politika, Pak. Betul. Di buku ini saya tidak mendapatkan alasannya, Pak. Malahan materi yang ada di buku pegangan kami ini cuma dijabarkan satu paragraf saja. Terus pripun niki, Pak? Kalian kan bisa melihat dari luar dong. Thinking out of book, my friend. Apa isi dari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 Kongres kedua? Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bangsa Indonesia. Bagus. Kamu gak kemana-mana masuk? Ngumet aku. Udah sarapan? Udah, antar pulang. Aduh, maaf ya Bu, rumahnya berantakan dan kotor. Ini Bu, tehnya, silakan diminum. Iya, terima kasih. Begini loh Bu Aminah, maksud kedatangan kami ini tidak lama kok. Iya, tidak lama. Oh, begitu. Oh iya, begitu. Begitulah. Memangnya ada hal penting apa tuh Bu? Kok Bu Sukma sama Bu Rani datang ke gubuk reok saya ini? Kami mau minta tolong sama Bu Aminah. Minta tolong sama saya? Iya, minta tolong. Kami mau menitipkan ini buat Pak Fajar. Oh. Anak-anak kami, Joko dan Kamto, sudah sangat berusaha keras loh Bu untuk mengikuti tuntutan tugas-tugasnya Pak Fajar. Malahan sampai sakit segala. Iya kan, Jom? Iya, Bu Aminah. Anak saya ya, Kamto, kemarin tuh sampai berobat ke dokter spesialis buat minta tambahan vitamin. Oh. Kasihan kan anak-anak, sudah susah payah begitu kalau hasilnya tidak sepadan. Iya kan, Jom? Iya, Bu Aminah. Kami sebagai ibu kan jadi ikut sedih nanti melihatnya. Saya kok kurang paham ya, Bu. Maksudnya apa toh? Alah, Ibu Aminah ini kan juga seorang ibu. Masa enggak paham? Pokoknya begini saja Bu Aminah, titipan itu tolong Ibu serahkan ke Pak Fajar. Juga tolong sekalian Ibu bujuk Pak Fajar supaya mau menerima. Memangnya ini apa toh, Bu? Ya uang toh. Ya. Iya, uang. Ya, sekedar untuk mendongkrak hasil yang lebih baik buat anak-anak kami nanti. Oh. Hasil dari tugas pribadi dan tugas kelompok kalian betul-betul mengagumkan. Bapak bangga sekali. Supaya kalian tahu hasilnya, saya akan membagikan tugas-tugas kalian ini. Tapi untuk dipinjam saja.
lalu dia dikembalikan lagi kepada saya, ya. Oke, Pak. Buat apa, Pak Kapten? Ini terlalu baik untuk tidak dibukukan. Jadi tugas kami akan dijadikan buku, Pak. Betul. Bahkan akan saya perbanyak. Bukunya dijual belikan, Pak. Oh, enggak. Ini akan kita gunakan untuk kalangan kita saja. Ya. Rama, bantu bagikan. Ya Allah, Surya, Le. Le, kenapa, Le? Astagfirullahaladzim. Pak, apa perlu si Surya kita bawa ke rumah sakit? Kita tunggu sampai besok saja, Bu. Mudah-mudahan dia cuma kelelahan. Bapak ini juga kenapa toh? Sudah tahu si Surya itu gampang sakit. Kok ya harus diizinin jadi tukang ojek, Pak? Kalau tidak Bapak izinkan, Bapak khawatir dia akan merasa tidak berharga di hadapan kita, Bu. Sekali-sekali kan kita juga harus menghargai keinginan anak, toh, Bu. Ini, Pak. Tadi ada 2 orang ibu ke sini menitipkan amplop ini sama Bapak. Apa ini, Bu? Duit buat dongkrak nilai. Nilainya siapa? Joko sama Kamto. Astagfirullahaladzim. Selamat pagi, Bu. Pak Sodik, selamat pagi. Kebetulan sekali. Kalau mau bertemu kepala sekolah, beliau tidak ada, Bu. Ini kan hari Sabtu, libur. Saya juga tahu, Pak Sodik. Saya cuma mau mengantarkan Joko saja. Boleh kan? Oh, mau latihan drama ya? Iya. Oh, sekalian ini. Kemarin saya kelupaan. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Jadi ngerepotin. Sama-sama, Pak Sodik. Ini juga ada titipan buat Ibu dari Pak Fajar. Ini, Bu. Mama. Saya permisi dulu, Bu. Mama ngopo toh, Ma?
Joko, kenapa kamu nggak masuk ke aula saya? Teman-teman yang lain sudah pada nunggu. Gak, Ma. Kasih tahu dulu sama Joko apa sampel itu, Ma. Nggak usah, nggak penting. Lihat, Ma. Mama mau nyogok, Ma. Please, Ma. Ma, jangan bikin Joko malu lagi, Ma. Ma. Jalan, Pak. Ma. 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 Iya. Kamu langsung ke sana ya. Nanti saya sampaikan sama Pak Fajar. Iya. Makasih sayang. Supaya ekspresi itu bisa keluar. Ya. Akhirnya jadi ya kan? Pak Fajar, saya mau bicara penting, Pak. Oh, boleh? Iya. Ayo minggir dulu. Ayo minggir dulu. Ayo. Pak Fajar, saya sudah kirim dokter buat Surya, Pak. Oh, enggak usah repot-repot lu nak Doko. Nggak apa-apa, Pak. Kebetulan dokternya itu calon istri saya, Pak. Jadi kamu calon suaminya dokter? Iya. No problem, Pak Kapten. Biarpun saya gagal jadi dokter, yang penting kan calon istri saya dokter, Pak. Cantik lagi. Anak muda itu memang kalau cari istri itu mesti cantiknya. Iya. Iya. Tapi terima kasih loh, Nak Rindu. Saya selalu siap, Pak Kapten. Kalau begitu saya ngatur anak-anak dulu ya, Pak ya. Oke, ya Pak ya. Ayo anak-anak, ayo kumpul dulu sini. Ayo, baris ya. Bangku tolong digeser dulu. Digeser, tas-tasnya dipinggirin dulu, ayo. Baris ya. Oke. Bapak telat, Pak. Baris yang rapi agak sini dikit. Oh iya Joko. Nih skripnya kamu pelajari. Terima kasih, Pak. Pak. Ya. Soal mama saya, Pak. Sudah, enggak usah dipikirkan. Kamu tenang saja, fokus latihan, ya. Siap, Pak Kapten. Siap. Yuk. Ayo. Saya tidak tahu harus mengatakan apa sama Mbak Dokter. Saya tidak bisa membalas kebaikan Mbak Dokter pada keluarga saya. Bu, yang terutama adalah Surya bisa sembuh kembali. Itu sudah membuat saya sangat senang. Saya sangat senang bisa berbagi ilmu dengan kalian. Semoga semua dapat bermanfaat. Dan sekarang saya mau pamit. Jangan lupakan kami, Pak Kapten. Ingat kami selalu, Pak Kapten. Salam hormat buat Pak Kapten. Terima kasih, Pak Kapten. Terima kasih, Pak Kapten. Sudah berkenan menjadi guru bantu di sekolah kami. Justru saya yang berterima kasih, Bu, karena sudah diberikan kesempatan mengajar di sekolah ini. Iya. Dan ini ada sekedar ucapan terima kasih Pak Fajar. Mohon bisa diterima. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih, Bu. Sama-sama Pak Fajar. Saya mohon pamit. Monggo. Nggih. Permisi, Pak. Bapak dipanggil kepala sekolah. Oh iya, nanti saya ke sana ya, Dik. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Ya. Pak, ada masalah apa, Pak? Tidak ada masalah apa-apa, friend. Tenang, semua aman terkendali. Ya, Rahma, Doni, sekarang kamu bantu Bapak dulu nyusun kelompoknya. Bapak ke ruang kepala sekolah dulu sebentar. Oke, Pak. Oke. Hati-hati, Pak. Oh, dan Pak Rohman, ini kantor Pak Fajar. Saya harap mengetuk pintu dulu sebelum masuk. Maaf, Bu. Saya harap Pak Rindoko sudah mengerti bahwa dengan sangat berat hati pihak sekolah tidak bisa memberikan dana untuk pentas drama.
Saya bisa minta tolong Pak Rindoko untuk mengambilkan berkas di ruang arsip dan meletakkannya di meja saya nanti. Terima Baik, Bu. kasih sebelumnya. Silakan duduk Pak Fajar. Terima kasih. Saya kira Pak Fajar sudah mengerti maksud saya memanggil Pak Fajar ke ruangan saya ini. Sama sekali belum, Bu. Jujur saja, saya juga sangat prihatin dengan keberadaan Bapak di sekolah ini yang selama 20 tahun menjadi guru honorer. Pak Rohman sudah banyak bicara dengan saya mengenai keberadaan Bapak yang sudah sangat setia mengajar di sekolah ini dan bahkan hampir digemari oleh seluruh siswa di sekolah ini. Tetapi tindakan Bapak akhir-akhir ini sudah sangat di luar batas. Maksud Ibu? Saya belum selesai bicara, Pak Fajar. Maaf. Selain sikap kesantunan Bapak yang saya anggap sudah di luar kewajaran dan mengajarkan murid-murid menari-nari, memukul-mukul meja, merusak properti sekolah seperti sapu lidi dan membebani siswa dengan tugas-tugas di luar konteks kurikulum sekolah dan meminta uang tambahan dari para murid sebagai uang sogokan. Saya kira itu sudah tindakannya sangat tidak bijaksana. Mengingat profesi kita sebagai seorang guru. Saya tahu Bapak kekurangan. Tetapi dengan meminta uang sogokan untuk mendongkrak nilai murid, itu hal yang sangat-sangat memalukan, Pak Fajar. Mengingat profesi kita sebagai seorang guru, itu sangat tidak mulia. Maksud Ibu? Saya belum selesai bicara, Pak Fajar. Tapi maaf kalau begitu, Bu. Sebelum Ibu terlalu jauh mendiskreditkan saya harus tegaskan bahwa selama 20 tahun saya mengabdi di sekolah ini, walaupun saya hanya tenaga honorer, walaupun Ibu pandang saya eksentrik di mata Ibu, walaupun saya tidak memiliki sopan santun seperti layaknya seorang guru, walaupun saya suka merusak properti sekolah dan membuat kegaduhan di kelas, padahal sesungguhnya itu adalah ekspresi kegembiraan mereka karena mereka mendapatkan nilai yang baik dari saya. Dan walaupun saya hidup serba-serba kekurangan, bahkan jauh-jauh dari layak, tapi maaf, tidak pernah secuil pun saya meminta bahkan memakan uang haram seperti yang Ibu maksudkan kepada saya ini. Saya mengabdi di sekolah ini semata-mata karena kecintaan saya kepada bangsa dan negara ini, Bu. Karena kecintaan saya kepada pendidikan, dan satu lagi, karena kecintaan saya kepada sejarah. Maaf. Ibu boleh lanjutkan. Saya lebih kepada kecewa daripada marah, Rindu. Sekian tahun saya mengabdi di SMA 1. Belum pernah saya merasa direndahkan sampai begitu dalam. Rasanya sakit sekali di sini. Sekarang saya merasa benar-benar menjadi orang yang kalah. Terkadang saya berpikir, sebenarnya apa yang sudah saya perjuangkan ini? Untuk memberikan kehidupan yang layak buat keluarga yang mencintai saya dan saya cintai saja, saya tidak mampu. Dan sekarang, saya sudah gagal menjadi guru penerus harapan bangsa. Bapak tidak gagal. Sebagai seorang kapten, Bapak sudah banyak merubah hal-hal penting yang tidak mungkin dirubah orang. Bapak juga sudah banyak melahirkan manusia-manusia berkarakter dalam memimpin perusahaan. Rindoko, tolong jangan terlalu tinggi kalau berbicara dan berpikir. Pak, saya sudah banyak mendapat kabar tentang lulusan SMA 1, Pak. Dan sekarang ini, mereka sudah menduduki posisi-posisi penting di perusahaan.
Ada yang jadi dokter, insinyur, seniman, budayawan. Bahkan kepala PGRI di kota ini lulusan SMA 1, Pak. Dan mereka itu semua mantan murid Bapak. Mereka itu bisa berhasil dan sukses kan karena kerja keras mereka. Dan mereka berusaha keras dan semakin cerdas karena mereka terinspirasi oleh Bapak. Karena Bapak begitu kuat memotivasi mereka sehingga mereka tahu dan paham betul apa yang mereka inginkan. Bapak tidak percaya? Saya bisa menanyakan langsung kepada mereka semua, Pak. Dan pasti jawaban mereka itu sama. Sama seperti saya, Pak. Bapak adalah seorang guru yang telah mampu merubah hidup mereka. Rawe lantas, malang putung. Dengan sangat menyesal, pementasan drama kita batalkan. Gak bisa gitu dong, Pak. Kita udah latihan keras, Pak. Berarti percuma dong latihan selama ini. Pak, misalkan saya kurang bagus menjalani karakter Jenderal Sudirman, saya janji akan belajar menjalani karakter beliau. Bila perlu, saya akan mencari referensinya. Bukan itu masalahnya, Toro. Meskipun kamu belum memahami karakter Jenderal Sudirman, tapi bukan itu masalahnya. Saya yakin kamu sudah berlatih begitu sungguh-sungguh untuk mendalami lakon-lakon itu. Terus apalagi masalahnya dong, Pak? Muspro dong kita latihan selama ini. Gimana sih, Pak? Iya, Pak. Tenang dulu ya. Anak-anak tenang dulu. Masalahnya, dana untuk pementasan drama itu ditarik kembali sama sekolah. Ya. Tenang dulu sekali lagi ya. Dana itu akan dibutuhkan untuk keperluan yang lebih mendesak. Kalau memang dana masalahnya, Pak, kenapa kita nggak menggalang dana saja? Saya rasa itu bisa membantu kok, Pak. Betul. Tenang, dengerin ya. Kalau kita mengadakan penggalangan dana, kita kan juga butuh dana, ya kan? Kita bisa patungan untuk dana awalnya kok, Pak. Iya, Pak. Dengar, selain masalah dana, akan ada banyak tenaga, waktu, pikiran yang tercurahkan di sini. Sementara beberapa bulan ke depan kita akan mengadakan ujian akhir semester. Jadi lebih baik tenaga, pikiran, waktu betul-betul kita curahkan saja ke ujian akhir semester. Ya. Rawe rantas, malang putung, Pak Kapten. Kalian semua adalah teman seperjuanganku. Kalian belajar dengan tekun. Saya, Toro Sudirman, berjanji akan mencari dana untuk pentas ini. Saya juga, Pak. Saya juga, Pak. Saya juga, Pak. Saya juga, Pak. Toro, aku punya 2 juta di bank. Besok aku ambil ya. Bagus kalau gitu. Oh ya, langsung kamu kasih ke Rahma. Rahma, kamu catat. Oke. Duit saya 250. Aku bantu 500 deh. Aku 300.000. Betul kok, aku cuma punya 300.000 kok. Santai bro, santai. 300.000 juga berguna kok. Saya cuma bisa 100.000. Oh ya Rahma, masukin gitu sekarang berapa? Bentar. Kalau ditambah sama punya aku 150.000, berarti totalnya ada 3.300.000. Banyak, 3 juta bro. Pengeluaran kita? 8 juta. Itu udah di luar pemasukan dari Pak Nino pasti. Waduh. Berarti kekurangannya masih banyak ya?
gimana kabarnya bro? Masih ingatkah dengan aku? Long time no see. What's up bro? Taruhan kita bagaimana? Aku nggak minat sama tawaranmu. Waktu dulu itu loh yang aku masuk bui, tapi kamu malah enak-enakan sembunyi di dalam ketiak bapakmu. Hati-hati kowe kalau ngomong. Lah terus apa meneh? Come on bro. Aku nggak punya duit. Ora masalah. Motormu juga bisa. Bagaimana? Udah gadinin, Ro. Joko. Tadi pihak bank telepon Mama. Katanya kamu mau menarik uang 2 juta rupiah dari buku tabungan kamu. Iya, Ma. Buat apa? Buat beli buku sama baju, Ma. Kenapa nggak minta sama Mama? Biasanya kamu minta langsung sama Mama kalau cuma buat beli buku sama baju. Kamu pikir Mama nggak tahu kalau uang itu untuk nyumbang pentas drama kamu? Tapi, Ma, kita udah latihan keras, Ma. Suruh guru drama kamu sama guru sejarah yang selalu kamu banggakan itu untuk cari dana sendiri, bukannya malah kamu. Sorry bro, harus saya wangi kowe. Sorry tenan. Santai bro. Masih banyak jalan menuju Roma. Maaf Pak, maaf aku tidak sengaja. Itu loh. Fajar, Kapten, tenan ki, tenanan nih, aku gak salah. Sudah kuduga sejak kemarin kau pasti Fajar. Berandal kepompong Sumantri toh kowe. Iya, Sumantri. Kemana aja kau? Saya cari-cari kamu terus loh. Wah, aku yang ndak kemana-mana ya, di sini ini tempatku. Mau kemana lagi? hebat. Dari dong. Kenalkan, ini sahabat saya waktu sekolah dulu. Wah, sekarang sudah jadi orang sukses. Wah, iya kan karena kau yang terus dorong aku kan. Ayo Tri, maju terus Tri, jangan mundur Tri. Jangan takut Tri, maju terus. Rawe rantas, malang putung. Saya Rindoko, Pak. Guru juga? Iya Pak, satu sekolah sama Pak Fajar. Aduh, hati-hati guru muda. Nanti kau bisa jadi target berikutnya loh. Target? Oh iyalah, target untuk dijadikan orang sukses. Bisa dibilang Pak Fajar ini tim sukses saya. Apa itu, Jar? Wah, itu buku sejarah. Pekerjaan anak-anak mau tak jadikan buku. Lah, tenan toh. Gak ada yang bisa menghentikan aksi Pak Fajar ini. Seorang pecinta sejarah, seorang nasionalis sejati, seorang pejuang tulen yang gak pernah mau tampil, tapi gaweannya suka membuat orang tampil. Iya Pak, iya. Kok sepi? Anak-anak enggak latihan? Latihan, Pak.
Loh, lantas? Toro, Pak. Kenapa, Toro? Toro... Kenapa? Toro mengalami kecelakaan, Pak. Toro terlibat trek-trekan. Dan sekarang keadaan Toro kritis, Pak. Orang tua Toro protes keras karena anaknya kembali ikut trek-trekan. Dengan hormat, saya harus mencoret nama Bapak Rindoko dan Bapak Fajar dari staf pengajar di sekolah ini. Tapi Ibu kepala sekolah yang terhormat, 100% ini bukan kesalahan Pak Fajar, Bu. Saya minta maaf. Kebijakan sekolah sudah diputuskan. Tapi Ibu harus bersikap adil, Bu. Sudah, Nak. Tidak bisa, Pak Fajar. Bahkan kita sudah melarang mereka, Pak. Sudah, Pak. Semua ini sudah selesai. Ini tidak bisa dibiarkan, Pak. Sekolah ini sudah sewenang-wenang dan tidak adil terhadap Bapak. Mereka tidak memandang jasa-jasa Bapak terhadap sekolah ini tanpa arti apa-apa. Saya akan menuntut sekolah ini, Pak. Dan kalau perlu, saya akan menulis surat kepada semua alumni sekolah ini untuk memperjuangkan nasib Bapak. Nak Rindoko, semua ini sudah selesai. Yang saya butuh hanyalah sebuah ruang. Ruang di mana tempat saya kembali mengenang-enang apa yang pernah saya lakukan. Jadi tolong, berikan saya ruang. Saya tetap akan menegakkan keadilan, Pak Kapten. Dan saya punya keyakinan, Bupati sahabat Bapak itu pasti akan mendukung saya. Demi kebenaran. Keadilan? Kebenaran? Keadilan buat siapa? Kebenaran apa? Anak muda, tolong. Jangan terlalu naif mengatasnamakan keadilan dan mengartikan kebenaran. Semua ini sudah terjadi, maka biarkanlah terjadi. Seperti sejarah yang sudah terlanjur dituliskan. Ambil sisi positifnya. Dan jangan lagi ulangi kesalahan yang sama di masa lalu. Toro, apa kabar? Saya Pak Kapten. Saya datang untuk melihat keadaan kamu. Saya belikan buku buat kamu. Judulnya Jenderal Sudirman.
Itu pahlawan favorit kamu kan? Tadinya saya mau membacakannya ke sini buat kamu. Tapi nanti saja. Setelah kamu sembuh ya. Jenderal Sudirman tidak pernah menyerah. Walau dia sakit. Dia terus berjuang. Walau mesti ditandu. Dan semangat itu kamu sudah miliki. Jadi kamu pasti kuat menghadapi semua. Pasti kamu kuat, Tor. Bukunya Bapak titip di suster. Karena tidak boleh dibawa masuk ke sini. Biar suster yang menyimpankannya buat kamu ya. Sampai kamu bangun nanti seperti semula. Saya permisi dulu, teman. Selamat berjuang, prajuritku. Ya, halo. Bapak betul Pak Fajar? Ya, betul. Dengan siapa ini? Saya dokternya Toro. Halo? Halo? Maaf loh Pak Dokter. Kemarin itu saya masuk ke ruangan ICU tidak pamit dulu sama Pak Dokter. Tapi... Justru itu Pak. Kami semua heran dengan perkembangan Toro setelah kepergian Bapak. Maksud Pak Dokter? Setelah 5 hari terbaring koma, tanpa ada harapan sama sekali dari pasien saya. Sesudah kepergian Bapak kemarin, Toro mengalami kemajuan yang luar biasa dan tiba-tiba terbangun dari koma. Suster saya yang ketika itu bertemu dengan Bapak telah menceritakan semua pada saya. Ini sungguh suatu keajaiban yang luar biasa, Pak. Kami semua sangat ingin tahu apa yang sesungguhnya telah Bapak lakukan. Halo? Halo? Pak Fajar? Halo? Halo?
ucapkan pada guruku yang tulus. Ilmu yang berguna selalu dilimpahkan untuk bekal-bekalmu nanti. Setiap harimu dibimbingnya agar tumbuhlah bakatmu. Kan ku ingat selalu nasihat guruku. Terima kasihku ucapkan. Tahun ini Surya pasti sekolah, Pak. Bapak tidak akan pernah mati.
Baka